Halo Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain semua energi kamu, semua tentang kamu di episode lewat jam malam. By the way, kali ini gue bikin format yang berbeda. Ini untuk Taurus, Rising atau Ascendant Sign, tapi bisa berlaku juga untuk Sun atau Moon Sign ya. Formatnya gue bikin untuk 12 rumah seperti kayak berchart kalian ya, yang artinya Taurus sebagai rumah pertama, oke? Dan episode lewat jam malam ini khusus untuk mereka yang punya zodiak. Gue bacain energi sekitar lo adalah supaya kalian bisa mengerti, memahami, menyadari apa aja sih ada energi di sekitar kalian itu. Karena kita kan selalu kadang kita selalu sibuk, kadang kita fokus pada 1, 2, 3 hal, jadi kita nggak sadar gitu. Kalau nggak bener-bener bikin kita euforia banget, maksudnya senang banget, atau nggak kita bikin kita bete, sebete-betenya banget, baru kita sadar gitu, apaan sih ini orang gitu, atau nggak mulai kesel gitu, atau orang yang benar-benar kita bikin kita senang banget, kita ngah gitu kan. Nah, in between diantara itu bukannya nggak ada kan, nggak kelihatan gitu energi-energi itu, nggak kelihatan tapi ada gitu kan. Dan setelah berlama-lama gitu, tergantung berapa lamanya itu ada energi di sekitar situ, itu bukan nggak memberi pengaruh, sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh. Nah, jadi maksud gue dengan bacaan ini adalah untuk sadar akan energi di sekitar kita dan bagaimana kita menggunakannya untuk kemajuan kita dan kepentingan kita sendiri, entah itu negatif, entah itu positif ya. Gimana caranya kita daripada melawan energi ya, karena itu pastinya ngoyo gitu kan, ngoyo. Tapi kita menggunakannya dengan memahami sebuah energi itu, untuk kalau memang energi itu negatif, gimana caranya kita memutarnya untuk menjadi positif. Karena memang sebenarnya di saat negatif itu kan sebenarnya cuma proyeksi dari kita aja, persepsi kita aja negatif berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan memori data-data yang sudah kita pelajari itu negatif, ya kan? Jadinya kita menolak, gitu kan? Padahal sebetulnya semua energi itu netral gitu. Gimana caranya kita melihat dengan persepsi yang berbeda dan mengolah di saat kita merasa itu negatif, artinya ada energi dari kita yang memang menolak itu, gitu kan? Nah, gimana caranya kita memahami itu supaya kita bisa membuatnya menjadi positif dan bisa membantu kita bahkan untuk maju, melangkah, bukan mundur, bukan di tempat, tapi maju, bertindak. Dan artinya kita bisa lebih konsentrasi lagi dengan kenyataan kita saat ini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di saat ini. Kita menggantungkan segalanya saat ini juga, gitu kan? Karena kita berpikir masa lalu, kita berpikir masa depan, kita tidak berpikir sekarang, artinya kita bertindak berdasarkan apa? Betul? Nggak punya arah jadinya. Arahnya mau ke belakang apa ke depan? Mau ke depan juga, tapi nggak tahu di mana kita sekarang. Pluto yang square dengan Mars dan Saturn ya. Pluto dan Mars itu bikin intens. Jadi kadang bikin kita agak down gitu ya. Dan energinya Venus yang ada lagi di Cancer itu semua kita membuat kita menjadi lebih sensitif. Sedangkan Mars itu lagi di Aries yang maunya nggak bisa diem gitu kan, maunya bertindak, melakukan sesuatu. Mikir nggak tuh ya gitu, mikir nggak tuh ya sebelum melakukan sesuatu. Karena dia ingin bertindak selalu, dan kebetulan kita ini lagi sensinya, jadi tolong diperhatikan. Jangan sampai kita bertindak berdasarkan emosional gitu, oke? Dan kita baru saja melewati Aquarius, full moon Aquarius, yang artinya biasanya ada ending di mana aja di hidup kita, entah investmentnya ending lah, entah tabungannya ending lah, rumah di situ ending lah gitu, pokoknya macam-macam ending ya. Ada yang ending, yang memang kita sudah mulai meninggalkan itu, dan kita akan menyambut new moon
New Moon in Leo, dan Merkuri pun juga ada di Leo. New Moon in Leo artinya sesuatu baru, sesuatu seperti biasa, setelah ending pasti ada beginning. Jadi ada sesuatu yang baru, dan itu sangat sangat passionate biasanya karena Leo ya, dan kita mengambil kita biasanya menjadi leader gitu akan hidup kita sendiri. Itu kalau di Leo ya, dan dia ekspresi dirinya tuh sangat oke gitu, dan PD-nya juga top gitu, dan selalu maunya riang, bawaannya riang gitu. Dan untuk sebentar ya, oke. Dan Leo itu bawaannya selalu ceria, senang, dan selalu mengambil keputusan, dan dia selalu goal oriented ya, dia selalu determinasi. Mars bulan depan dia akan retrograde, artinya kita bakalan slow habis. Jadi gunakan energi Mars di bulan ini yang masih oke, yang pingin gerak terus, dengan disejajarkan, diselaraskan dengan planning kita ke depan ya, biar bisa lebih bergerak sesuai energi yang besar semesta. Itu jauh lebih gampang dibanding kita harus melawan energi itu. Oke? Kamu lagi stuck. Energi Pisces stuck. Kamu hanging, kamu berharap kalian mendapatkan pengertian lebih dalam ya, lebih luas. Tetapi sepertinya kalian memaksakan diri untuk nyaman, dan bahkan jangan salah. Kelihatannya tidak nyaman, tapi kalian nyaman. Terlalu nyaman bahkan. Kalian beli waktu delay, kamu beli waktu. Situasi kalian tuh, kalian tidak mau mengambil keputusan. Jadi kalian membeli waktu gitu. Menunda kesalahan, menunda apapun itu ya. Jadi orang lain ngeliatnya nggak nyaman, tapi padahal kamu nyaman. Saking nyamannya kamu nggak mau ambil keputusan itu. Energi secara keseluruhan adalah Two of Pentacles. Kalian lagi juggling, kalian lagi mikir nih gimana ya caranya gitu kan, atau gue mesti gimana ya gitu. Menyibukkan diri sebagai pelarian dari seakan-akan tidak mengerti padahal mengerti. Oke. Di baliknya ada Page of Wands, Ace of Wands, and the Death. Oke. Kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian ingin menyampaikan sesuatu, tapi kalian nggak tahu mau gimana gitu, seakan-akan ya. Nah, Taurus, Uranus lagi di kalian ya, Uranus di kalian. Artinya kalian tahu maunya kalian apa, kalian tahu nilai-nilai kalian apa. Taurus gitu loh, dia tahu maunya apa gitu. Cuman dia masih keberatan dengan yang membuat dia bimbang adalah keiniannya dia sendiri, apa sih namanya, sekitarnya dia sendiri yang membuat dia ragu-ragu gitu untuk bertindak ya. Dan di rumah kedua kalian ya, itu kan energi Gemini. Ini rumah kedua itu tentang values, prioritas. Yang jelas ini tentang masa lalu, ikatan masa lalu, yang menurut kalian itu sangat bernilai, punya nilai. Itu juga yang mengikat kalian. Karena di sini ada posisi income, ya, di rumah kedua itu ada posisi income. Jadi mungkin kalian beberapa dari kalian mungkin ada yang punya dapat tawaran ya, untuk bekerja sama, untuk kerja bareng dari teman masa kecil, sahabat masa kecil,
komunikasi dan persepsi dan masalah early education kita tentang pendidikan-pendidikan, pengetahuan-pengetahuan kita, tentang tetangga-tetangga kita, tentang saudara-saudara kita, sepupu kita, kakak adik, whatever, aktivitas sosial dan juga teknologi, kontrak, juga hobi, komunikasi kalian. Five of Swords. Kalian akan pasang healthy boundaries, batas-batas yang sehat. Kalian akan komunikasikan dan putuskan mana yang menurut kalian masih sehat untuk ditolerir, mana yang tidak, mana yang sudah tidak berfungsi lagi, berguna lagi, udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi, udah nggak ada gunanya, ngapain juga gue tahan, gitu kan. Five of Swords, ini energi Aquarius, itu dalam berkomunikasi tepatnya. Dan di rumah tangga, home, tradisi, juga emosional kita, self care kita ya, tentang anak-anak kita mau adanya mungkin tidak kurang balance ya, tapi kalian mencoba untuk balance, dan ingin memperbaiki apapun yang memang sudah tanggung jawab kalian untuk memperbaiki yang kurang ya. Ini energi Libra sehari-harian. Di rumah kelima ini romance, love affairs, kreativitas dan fertilitas. Fertilitas artinya ide baru, kerjaan baru, kontrak baru, apapun yang baru ya, melahirkan sesuatu yang baru, kreativitas baru, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Itu energi Virgo. Jadi gue di sini udah ngelihat ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra, ada Virgo. Ya, Virgo itu dia sangat perfeksionis. Dia kalau dalam planning segala sesuatu itu benar-benar dianalisa dengan baik, secara sampai detil, sampai nggak boleh ada sedikit pun celah, gitu kan. Artinya lamanya ya ampun gitu kan. Mungkin seorang Virgo ini udah menjadi single, baru menjadi single ya, salah kebalik. Jadi dia lagi tebar pesona. Dia tebar pesona. Oh ya, di rumah kalian ini mungkin ada konflik ya. Ada konflik yang berhubungan juga dengan profesional, kerjaan, dan reputasi kalian. Di rumah keenam, di kesehari-harian kalian, entah itu masalah kesehatan, bagaimana kalian menganalisa segala sesuatu, kalian berorganisasi, kalian memberi servis kepada orang lain, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, itu kalian hold. Kalian tidak ngapa-ngapain. Kalian hanya nunggu. Taurus juga sih agak lama ya, nggak selama Virgo, nggak selama ini. Cuman Taurus pun juga lumayan slow. Dan sehari-hari kalian, kebiasaan kalian dalam sehari-hari itu kalian lebih banyak kalian lagi melihat, lagi berpikir, lagi mengobservasi apakah sesuatu itu pantas dan gimana sebaiknya gitu, dilanjutkan atau enggak usaha kalian selama ini, itu bagaimana gitu. Kalian lagi mengobservasi itu. Di rumah relationship, di house of relationship, di sini ada yang lagi kepo, ada yang mata-matain.
ada yang spying, stalking. Untuk memahami lebih lanjut. Seorang Pisces mungkin, tapi cukup kita mengerti kalau ada yang mata-matain kalian, mengelihat kalian, menyimak kalian dari jauh, ya. Ada, biarin aja, biarkan saja, oke? Nah, di rumah ke-8, di house of transformation, ada Sagittarius, energi Sagittarius, the temperance, ya. Ini healing, artinya healing dan bersabar, patience. Artinya seks, intimacy, merging, shared finance, dan properti, warisan. Bagaimana kalian merging dengan joint venture, ya. Energi Sagittarius. Di 9 house, di rumah ke-9 itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak, punya jarak. Entah kalian sudah punya sesuatu yang berjarak, sesuatu yang asing, foreign, ya. Entah itu budaya, perbedaan budaya, agama, latar belakang, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak biasanya, unfamiliar, ya. Kalian akan meninggalkan apapun yang sudah lama, yang kalian sudah terbiasa untuk mencoba sesuatu yang baru. Coba sesuatu yang baru. Dan ini tentang pembagian, ya, merging, entah seks, entah intimacy, entah share finance dengan masa kecil kalian, warisan juga bisa, ya. Tadi ini kan di rumah kedua kalian tadi, material possession, yang kalian memang sudah punya dari kecil, dan itu yang udah warisan kali, ya. Hubungannya dengan masa lampau. Kalian ingin meninggalkan apapun yang ada, kalian membuat batasan-batasan, ya, yang sehat, dan kalian akan meninggalkan semua yang memang sudah nggak ada gunanya lagi, gitu. Bikin kalian gak happy, akan kalian putuskan dan kalian akan tinggalkan. Di karir, reputasi, long term goal, status, ada konflik yang memang tidak seimbang. Jadi ada konflik di pekerjaan dan status, reputasi kita sendiri, public image kita, ya. Itu ada konflik yang kemungkinan karena tidak ada keseimbangan dengan itu, lebih ke profesional dan personal, ya. Tidak ada keseimbangan di situ, jadi adanya konflik. Entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan. Di house of friendship dengan teman-teman kita merasa seakan-akan kita single, ya, jomblo, tebar persona, sambil membangun network, planning, atau planningnya itu adalah menjomblokan diri, ingin merasa mandiri dan bebas, gitu loh. Dan di rumah ke-12 kalian, di rumah karma, healing, ending, dan closure, sebentar, ada energinya Emperor, energinya Aries. Dia mengambil tindakan, maksudnya dia mengambil kembali
kekuatannya dia, dan dia mengakhirinya gitu, dan dia mengakhiri apapun yang memang menurut dia nggak worth it untuk ditunggu lagi, udah gitu loh. Buat apa sih? Dia nggak akan mau nunggu lagi, dan dia akan ambil keputusan untuk menyelesaikan. Dari tema reading kalian itu adalah 7 Heavenly Virtues, Keys to Goodness. Kalian selalu ingin berguna buat orang banyak, ya. Jadi kalian selalu mencoba menjaga balance buat orang-orang di sekitar kalian, dan memang itu yang bikin kalian kadang nggak nyaman, ya, dan suka kesannya membuang-buang waktu dan slow, maksudnya lamban gitu loh. Jadi ya, kalian tahu, masing-masing dari kalian pasti tahu ini energinya, sumber energi dari semua energi ini siapa, dari mana-mana aja kalian pasti tahu. Oke. Nah, sekarang kalian tahu mana yang energi kalian dan mana yang bukan, kan, gitu. Nggak perlu diperangin, cukup dipahami kalau yang saya rasa ini gitu sebenarnya bukan energi saya dan bukan energi kalian, tapi bagaimana memanfaatkan energi itu untuk apapun yang kalian inginkan gitu. Jadi kadang memang pada akhirnya kita butuh healing semua. Kita semua butuh sebuah ritual gitu, memang mengkondisikan emosi kita sendiri, yang kadang memang di luar kuasa kita kadang, ya, yang pada akhirnya kita lebih suka berlari dari kenyataan yang sebenarnya nggak perlu juga, cuman karena kita juga masih kurang mengerti padahal gitu. Kita mencoba untuk membeli waktu. Tapi sadarlah juga kalau kita itu terkondisikan dengan apapun yang kita lagi pikirkan. Dan itu semua berdasarkan dari perasaan kita. Perasaan kalian. Kalian ingin sesuatu itu, keadilan itu ada, kebenaran itu keluar, karma itu terbayar, right? Oke. Goddess guidance. Oh ya, ini semua udah gua foto supaya semoga nggak kayak Aries yang gua kelupaan naruh pas ngeditnya, fotonya lupa gua taruh. Nanti gue taruh di belakang di akhir video ini foto kartu-kartunya, ntar gue pasang. Dari Goddess Guidance kalian dapat Bas Independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kebebasan dan kemandirian kamu adalah fondasi dari kekuatan dan sukses kamu. Kedua, kalian dapat Kuan Yin, compassion, release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Jadi lepaskan semua penilaian, penghakiman tentang diri kamu juga orang lain, fokus kepada cinta dan terang yang ada di dalam diri setiap orang. Oke? Dewi Kuan Yin loh. Nah, apa kata semesta? Kata semesta. Enggak. Ini dulu.
the literary witches oracle card ya. Kalian dapat Sandra Cisneros, the body. Sandra Cisneros. Kalau kalian mau cari sendiri, Google sendiri boleh, itu di apa namanya, di screenshot aja ya. Dia ini dia penulis puisi feminines. Dia orang Meksiko dan Amrik. Dia punya 2 warga negara ya, dia punya 2 warga negara sampai sekarang masih hidup. The body, di sini tulisnya the body, karena dia menulis tentang feminine ya, dan seksualitasnya. Dia sampai bilang, dia juga salah satu yang ditulis adalah, we do this because the world we live in is a house on fire and the people we love are burning. Kita melakukan semua ini karena dunia di mana kita tinggal hidup adalah rumah yang terbakar dan semua orang yang kita cintai terbakar. Yang kayak gue bilang tadi, kita semua butuh healing. Ya. Terus dia ngomong, oh ya, karena dia juga dia menentang hierarki, patriarki ya. Dia hidup di antara kebudayaan Meksiko dan Amrik yang memang berbeda, di mana seksualitas di Meksiko jauh lebih patriarkial ya. Dan dia menentang itu dan dia mencoba untuk menggambarkannya di dalam puisi-puisi dan tulisan. Dia juga nulis cerita-cerita pendek dan dia banyak banget dapat penghargaan. Dan terakhir dia bikin The Wicked ya. Itu dikritik banyak orang karena dia bahkan dia pasang fotonya dia yang lagi kayak seakan-akan mesum ya kan. Padahal dia seorang feminis dan dia bodinya juga nggak keren-keren amat gitu, biasa aja, bahkan gede ya. Dan dia sangat mengumbar dirinya sendiri gitu di sampul bukunya gitu. Nah itu dikritik, entah cewek entah cowok, semua yang ngeritik dia. Nah, dia cuma jawab, humor lu kemana sih gitu. Terus menurut lo seorang feminin nggak boleh seksi gitu? Kalau kalian yang jelas ini menentang bagaimana wanita diperlakukan ya. Dia itu feminines. Dan Taurus, karena Taurus itu di ruler planetnya Venus, biasanya Taurus itu seksi bu. Oke? Apa kata universe? The universe has my back. Punya backingan, support dari semesta, Bo. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Energi saya yang menciptakan kenyataan saya. Karena apapun yang gue fokusin, semua akan menjadi kenyataan. Terakhir, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Daripada gue berdoa hanya untuk hasil dan result, ya, gue berdoa untuk yang terbaik buat semuanya. The best prediction of the future is to create one. Jadi ramalan terbaik untuk masa yang akan datang adalah menciptakannya. Dan disinilah kita mencoba membaca kenyataan kita di saat ini supaya kita bisa maju, melangkah dan meng-create. Apa kita fokusnya nih, gitu kan? Jangan menggantungkan dan mengharapkan,
tapi tetap kita bisa create, tapi jangan jangan terlalu berharap pada outcome. Kita hanya bisa berusaha, berserah pada outcome. Outcome-nya, hasilnya berserah. Kita coba terus yang terbaik. Kita coba yang terbaik. Kita akan berdoa karena tindakan itu adalah doa, ya. Jadi buat gue yang namanya doa itu nggak sekedar gue ke gereja, gue ke masjid, gue nggak. Doa itu adalah apapun yang kita lakukan, kalau memang itu berguna, itu adalah doa, gitu. Dan bagaimana hasilnya, ya, biarkan saja, gitu. Biarkan saja. Yang penting saya sudah melakukan dengan tujuan yang baik, gitu. Oke. Sampai ketemu di bonus ya, di bonus asmara yang mungkin akan gue bikin judulnya adalah Love, Lust, or Karma. Cinta, godaan, atau karma. Oke? Untuk kamu semua yang memang udah di channel gue, makasih banyak. Like, subscribe, komennya, dan donasinya ke channel. Ya, makasih banyak. Dan untuk kamu yang baru dan emang suka gimana caranya gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Dah.